Forum Komunikasi Pelaku Kuliner Bersatu Palembang FKPKBP Sumsel melakukan long march dimulai dari Monumen Ampera, Monpera ke Dinas Pendapatan Daerah, Bapenda, dan berakhir di depan kantor Wali Kota Palembang untuk menggelar aksi damai mempertanyakan dasar hukum sampling yang diadakan oleh Dinas Bapenda Kota Palembang. Dalam aksinya FKPKBP yang terdiri dari Paguyuban Bakso Solo Berserip PBSB, Paguyuban Pecel Lele Lamongan PPLL, Paguyuban Pempek Palembang, Paguyuban Sedio Rukun, Kas Pedes, Paguyuban Margo Rukun, Paguyuban Persatuan Rumah Makan Minang PPRMM, Paguyuban Sate, bersama mitra Bung Baja, TV Gandus serta Cakar Sriwijaya, menuntut dan meminta kepada Wali Kota Palembang untuk tiadakan sampling karena dugaan sarang pungli, mempertanyakan apa dasar hukum sampling dan apa dasar BPK memeriksa pelaku kuliner, pecat kepala BAPENDA Kota Palembang, dan periksa anggaran dana sampling. Wali Kota Palembang yang diwakili Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Zulkarnain didampingi Inspektorat Kota Palembang dan perwakilan Dinas Bapenda Palembang menerima perwakilan dari Aliansi FKPKBP di kantor Wali Kota Palembang, Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Dan hari ini kita kembali lagi ke tempat ini. 2019 persoalan tidak selesai hingga sekarang. Tadi Pak Koordinator menyebut-nyebut Wali Kota, Kiai Umar Said menyebut Wali Kota. Saya ini apa ya? Ada pertanyaan-tanya. Apa Wali Kota kita sekarang ada? Bukan Wali Kota Palembang, tapi Tanjung Sakti. Artinya apa? Bukan sekedar tidak ada di tempat, tapi mungkin memang tidak ada lagi. Ya, mungkin tidak lagi. Kenapa seperti itu? Coba kita lihat semua. Pasar-pasar Semrawut, lihat pasar-pasar. Jalan-jalan berlubang, sampah-sampah mulai bertebaran di mana-mana. Jadi memang tidak terurus, apalagi ngurus. Kita sudah 4 tahun melakukan ini, apa yang dikatakan Bung Menteri tadi. 4 tahun yang lewat kita juga tetap mengadvokasi daripada teman-teman sekalian. Tapi tidak berubah juga. Masih pakai itu lah jam Palembang tuh. Nah, contohnya Teka. Rakyat sudah miskin, tinggal bantu depan cewek lah makan. Jadi sampling yang dilakukan itu saya juga jadi heran, Bung Menteri. Melibatkan kejaksaan, kepolisian, kode, apa dia itu? 10 tahun masih Ibu Sumaya sudah taat dengan pajak. Tidak, saya melarang tidak bayar pajak. Biarpun warung bakso kecil-kecil sudah tertib membayar pajak sampai 2023. Yang saya tidak mau, jangan disampling lagi. Ini bukan kita jelasan, tapi untuk menyampaikan, karena bikin resah langganan, bikin resah pedagang, dan juga bikin resah yang punya warung. Warung sudah ngontrak, hasilnya seberapa, itu untuk gaji anak buah tidak cukup. Sudah kami bilang bahwa kami sudah wajib bayar pajak setiap bulan. Terus datang lagi orang dari Bapenda ya, itu berserta dengan petugas sampling, ada anggota tentara, polisi, dan kejaksaan. Itu kurang lebih ada juga Pak Rizky ada juga di situ dari Bapenda ya kan. Waktu sampling pertama itu 6 bulan yang lalu, kurang lebihnya 6 bulan yang lalu atau 8 bulan yang lalu. Itu dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Pak, tanggal muda. Sampling tanggal muda itu pasti lagi rame-ramenya Pak. Nah, itu yang dijadikan tolak ukur dan patokannya Pak. Selama 1 bulan pendapatan sekian. Kita yang sebagai pengelola usaha kadang-kadang Yang pertama, Hapuskan sampling, tolong hapuskan. pertama-tama kami sampaikan untuk pemecatan kepala Bapenda itu merupakan hak
prerogatif dari wali kota ya. Nanti akan saya sampaikan. Nanti dengan demo ya, datang untuk menyampaikan persoalan yang dihadapi oleh para pedagang. Kalau aksi demo kan terkesan negatif. Para pedagang ini minta agar supaya beban-beban pajak itu dipungut dengan cara yang wajar, dengan panduan hukum yang jelas, sehingga tidak memberatkan para pedagang. Jadi para pedagang ini tentu juga ingin tumbuh berkembang usahanya. Tapi kalau kemudian pemerintah ini meningkatkan pungutan pajak-pajak, ini luar biasa. Memang para pedagang juga paham negara ini sedang kesulitan soal anggaran, baik APBN maupun APBD. Lah kalau kemudian beban berat ditanggung negara, padahal itu sesungguhnya mengalir di tangan para koruptor. Kalau kemudian dialihkan agar supaya pedagang yang harus menanggung beban-beban APBN maupun APBD ini kan berat. Nah, inilah sebenarnya cara-cara yang kurang fair yang dilakukan oleh pemerintah yang menekan para pedagang untuk membayar pajak-pajak yang tidak logis menurut pandangan mereka. Mereka Oke, jadi kita aksi hari ini adalah menyampaikan pendapat ya dengan damai. Kita ada ingin tahu sebenarnya dasar hukum dari sampling yang dilakukan oleh pendapatan daerah Kota Palembang. Karena kita lihat banyak mudaratnya di sampling itu satu. Yang kedua, kita juga ingin tanyakan dasar hukum tadi. Yang ketiga, kita ingin minta juga dengan Pak, tadi alhamdulillah pertemuan dengan Pak Asisten 3, Pak Zul, tentang kita ingin moratorium dulu nih, ya, sampling dihentikan dulu, sehingga sama-sama dicari nanti dasar hukumnya dan nanti SOP-nya bagaimana, tata caranya, jangan sampai nanti ujuk-ujuk sehingga tiba-tiba sampling aja kan gitu. Nah nanti untuk lebih jelas hukum ada. Gimana Kak hasilnya rapat di Pucuk tadi Kak? Alhamdulillah rapat tadi berjalan dengan baik ya. Kita terima masukan-masukannya. Kemudian sementara nanti kita laporkan ke Pak Wali, ke Pak Sekda, hasil dari rapat tadi. Nah kita dasarnya aturan ya, pelaksanaan aturan dan pelaksanaannya itu yang kita akan lakukan. SOP-nya kita bangun dan metodenya bagaimana nanti hasilnya kita sepakati dari perwakilan dari FKKBS ya. Forum kuliner ya. Nah itulah indikator-indikator yang kita tetapkan nanti disepakati. Oke. Mungkin itu. Jadi Kak, itu kan ada hasilnya tuh. Kapan itu Kak nanti dikasih tahu sama? Ini secepatnya kita laporkan ke Pak Sekda, nanti dalam waktu singkat kita kan rapat dulu. Pak Pemda, Badan Hukum, nanti kan dan instansi yang terkait dan inspektorat. Pak, tadi kan ada kami wawancara sama pelaku kuliner Pak ya. Itu katanya dalam 1 bulan tuh ada yang dipinta 3 juta. Nah itu Pak, nanti sanksi untuk yang meminta itu gimana Pak? Nanti yang menurut Bapak? laporan nanti silakan saja melaporkan. Nanti kita tampung lewat inspektorat nanti yang akan menindaklanjutinya. Nanti tadi Pak Rudi tadi kan sudah menyatakan statement, silakan melapor. Nanti kita tindak sesuai aturan. Oke, kasih Pak Zul. Ya makasih Pak. Ini sudah ada saling persetujuan tadi, kesepakatan tadi dengan asisten 3. Dari Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, reporter Ocha, kameramen Rudi Gandus TV memberitakan. Pajak kita tetap